Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan desain program kesehatan yang telah kami lakukan, di mana yang pertama itu berkaitan dengan tujuan program yang kami lakukan. Nah, program kesehatan yaitu melalui promosi kesehatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa mengenai insomnia, serta mendorong mereka untuk menerapkan pola tidur yang sehat agar kesehatan dan prestasi akademik mereka itu tetap terjaga. Kemudian untuk sasaran program dari program promosi kesehatan ini, yaitu sasarannya kami itu adalah mahasiswi, khususnya itu penghuni kos Jacqueline, di mana untuk mahasiswi ini mereka itu berusia sekitar 17 sampai 23 tahun, di mana mahasiswi ini juga berdasarkan hasil identifikasi kami yaitu memiliki risiko mengalami insomnia akibat tuntutan akademik maupun kebiasaan tidur mereka yang kurang baik. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan strategi program yang kami lakukan. Nah, untuk strategi program promosi kesehatan yang kami gunakan sendiri itu adalah promosi kesehatan melalui penyuluhan interaktif, kemudian diskusi, serta penyampaian pesan kesehatan secara berkelanjutan agar peserta yang hadir dalam kegiatan kami ini lebih mudah memahami dan menerapkan informasi yang kami berikan ataupun informasi yang kami sampaikan. Kemudian setelah berkaitan dengan strategi promosi yang kami gunakan, yang berikutnya itu terkait dengan metode program yang kami gunakan. Nah, untuk metode sendiri, kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu menggunakan ceramah interaktif, kemudian diskusi tanya jawab, serta evaluasi, di mana untuk evaluasi ini sendiri kami menggunakan pre-test maupun post-test, di mana pre-test dan post-test ini kami gunakan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan peserta setelah kami memberikan edukasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah media edukasi atau media yang kami gunakan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan terkait dengan insomnia, di mana untuk media sendiri itu kami menggunakan poster edukasi. Kemudian untuk poster edukasi sendiri berisi tentang bahaya, penyebab, dan berbagai macam terkait dengan insomnia. Kemudian kami juga menggunakan presentasi PowerPoint. Kemudian kami juga menggunakan WhatsApp group, di mana WhatsApp group ini ada untuk kami memberikan, mungkin ada teman-teman dari penghuni kos Jacqueline yang ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, kami bisa menggunakan WhatsApp group tersebut. Kemudian media-media tersebut juga kami pilih karena menurut kami itu menarik, kemudian mudah dipahami dan dapat menjadi pengingat bagi peserta setelah kegiatan selesai, apalagi menggunakan WhatsApp group, di mana banyak generasi kami sekarang itu menggunakan media sosial, sehingga menurut kami itu lebih efektif. Kemudian yang berikutnya itu adalah tahapan pelaksanaan untuk program kami ini. Untuk pelaksanaan program ini dimulai dengan yang pertama identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, diskusi, pembagian media edukasi, dan diakhiri dengan evaluasi melalui proses. Nah, untuk indikator keberhasilan yaitu adalah keberhasilan kami ukur dengan dinilai dari yang pertama dari kehadiran pesertanya, kemudian keaktifan selama kegiatan, serta bagaimana peningkatan nilai post-test dibandingkan pre-test, di mana peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya pengetahuan peserta tentang pencegahan insomnia ketika kami sudah memberikan pre-test maupun post-test. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tahapan kegiatan dan jadwal implementasi program edukasi kesehatan tentang insomnia. Program ini dilaksanakan selama 1 minggu, yaitu terhitung dari tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2026 yang bertempat di Kos Jacqueline, yaitu di USAPA. Kemudian kegiatan ini tuh ditunjukkan kepada, atau sasaran kegiatan kami ini tuh ditunjukkan kepada 15 mahasiswa penghuni Kos Jacqueline. Kemudian pelaksanaan selama 1 minggu itu bertujuan supaya peserta itu memiliki waktu untuk memahami materi, dan setelah diberikan materi, peserta mulai menerapkan kebiasaan tidur yang sehat, tentunya untuk mengatasi insomnia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci mengenai program edukasi yang kami lakukan selama 1 minggu, yaitu dimulai dengan hari pertama, yaitu 17 Mei 2026. Yaitu pada tanggal ini itu dilakukan kegiatan pembukaan edukasi. Nah, pada hari ini itu kelompok menjelaskan tujuan program, kemudian menyampaikan materi singkat tentang insomnia serta melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta atau sasaran yang kami tuju atau sasaran yang menjadi target edukasi kami pada kali ini. Kemudian pada hari kedua itu di tanggal 18 Mei 2026 setelah dilakukan pelatihan mengenai insomnia, itu peserta diberikan materi tentang apa sih penyebab dari insomnia, kemudian dampaknya, dan bagaimana cara kita untuk menjaga pola tidur yang sehat, serta cara sederhana agar tubuh kita itu lebih rileks sebelum tidur. Kemudian harapan kami dari pemberian materi seperti ini supaya peserta itu dapat saling mengingat untuk menerapkan kebiasaan tidur yang baik untuk semua penghuni kos Yaklin. Kemudian selanjutnya itu di hari ketiga, yaitu tanggal 19 Mei 2026, itu dilakukan penyebaran materi edukasi melalui poster, kemudian penyuluhan, kemudian pengiriman pesan kesehatan. Kami di sini memanfaatkan grup WhatsApp sebagai pengingat agar peserta tidak menerapkan pola tidur yang tidak sehat. Kemudian di hari ke-4 sampai hari ke-6, yaitu 20 sampai 22 Mei 2026, itu dilakukan kegiatan praktik relaksasi. Peserta atau sasaran di sini diajak melakukan latihan pernapasan, kemudian peregangan ringan pada leher, bahu, dan punggung, serta latihan menenangkan pikiran sebelum tidur. Nah, kegiatan ini tuh tentunya memiliki tujuan yang dimana supaya membantu tubuh untuk menjadi lebih rileks sebelum tidur dan menjadi lebih nyaman tentunya. Kemudian di hari ke-7 itu di tanggal 23 Mei 2026 itu dilakukan evaluasi melalui post-test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jadi alasan kami itu melakukan post-test di tanggal 23 itu karena kami tidak yakin kalau insomnia itu bisa berubah setelah diberikan edukasi. Tentunya kita harus melihat dulu perubahan perilaku dari sasaran kita. Apakah setelah kita memberikan materi, kemudian mereka mempraktikkan di lapangan, apakah ada perubahan atau tidak. Itu alasan kami melakukan post-test di hari ke-7, yaitu di tanggal 23 Mei 2026. Nah, dari kegiatan ini, target program ini itu adalah minimal 80%, yang dimana 80% ini berkaitan dengan peserta atau sasaran itu mengalami peningkatan pengetahuan dibandingkan hasil pretest. Jadi demikian penjelasan mengenai tahapan kegiatan dan juga jadwal implementasi program edukasi kesehatan tentang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi dari program edukasi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai pencegahan insomnia yang telah kami laksanakan di Kos Yaklin, Kelurahan Oleh Sapa, Kota Kupang. Jadi yang pertama itu monitoring. Nah, monitoring dilakukan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, yang dimana untuk memastikan bahwa setiap tahapan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah kami susun. Nah, di mana monitoring ini menggunakan kerangka kerja, yaitu kerangka kerja pre-proses yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan program sejak persiapan hingga kegiatan selesai. Nah, di mana monitoring ini terbagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama itu monitoring terhadap input dan proses, yang di mana monitoring terhadap input dan proses itu kami melakukan itu untuk memastikan kesiapan pemateri, kehadiran peserta, ketepatan waktu pelaksanaan, serta pembagian media edukasi berupa poster kepada seluruh peserta yang akan hadir. Lalu monitoring yang kedua itu monitoring terhadap efektivitas media dan pesan, yang dimana itu kami lakukan untuk mengamati apakah poster dan materi yang telah kami sampaikan itu dapat dipahami dengan baik dan menarik perhatian peserta, dan juga mampu menyampaikan bahwa serta mampu menyampaikan bahwa informasi mengenai pencegahan insomnia itu secara jelas. Lalu yang ketiga itu monitoring terhadap interaksi peserta, yaitu di mana ini dilakukan untuk mengamati keaktifan peserta melalui perhatian, diskusi, serta sesi tanya jawab, dan di mana hasil monitoring ini menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan mampu memahami materi yang telah kami berikan. Kedua itu evaluasi. Nah, setelah seluruh kegiatan selesai,
Yang dilakukan itu adalah evaluasi yang dimana itu untuk mengetahui apakah edukasi yang telah kami berikan itu berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai insomnia tersebut. Jadi evaluasi ini dilakukan menggunakan pretest sebelum edukasi dan post-test setelah edukasi selesai. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat, yaitu yang sebelumnya adalah 7,27 dan meningkat pada pretest menjadi 9,33 pada post-test, atau mengalami peningkatan sekitar 28,4%. Nah, selain itu, 14 dari 15 peserta mengalami peningkatan nilai, yang dimana itu sedangkan satu peserta itu memiliki nilai yang tetap karena sejak awal sudah memperoleh nilai yang. Agar hasil tersebut benar-benar dapat dibuktikan secara ilmiah, maka kami melakukan uji Wilson-Signet Rank Test. Itu di mana uji ini digunakan untuk membandingkan nilai pretest sebelum edukasi dan post-test itu sesudah edukasi. Sehingga dapat diketahui apakah peningkatan nilai ini benar-benar disebabkan oleh kegiatan edukasi atau hanya terjadi secara kebetulan. Nah, hasil uji ini menunjukkan nilai yang signifikan itu sebesar 0,001, sedangkan batas yang digunakan dalam penelitian itu adalah kurang dari 0,005. Karena 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa peningkatan nilai peserta bukan terjadi secara kebetulan. Itu melainkan karena peserta memperoleh pengetahuan melalui kegiatan edukasi yang telah kami berikan. Di mana dengan kata lain itu, edukasi kesehatan mengenai pencegahan insomnia terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta di Coach Jacqueline. Di mana hal ini juga didukung oleh meningkatnya nilai rata-rata peserta dan hampir seluruh peserta itu memperoleh hasil post-test yang lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti penyuluhan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan program yang telah kami laksanakan itu sesuai dengan rencana dan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai pencegahan insomnia di Coach Jacqueline. Nah, kami berharap edukasi ini dapat mendorong peserta untuk menerapkan pola tidur yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini berkaitan dengan hasil refleksi dalam dinamika kelompok yang dirasakan oleh anggota kelompok, yang dimana pertama itu dimulai dari pembelajaran. Jadi, pelaksanaan program promosi kesehatan mengenai pencegahan insomnia di Coach Jacqueline memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi seluruh anggota kelompok. Jadi, selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan, kelompok tidak hanya berhasil menerapkan konsep-konsep dinamika kelompok yang dipelajari dalam perkuliahan, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata mengenai pentingnya kerjasama, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, ada beberapa pembelajaran yang sudah dipelajari oleh kelompok. Yang pertama yaitu pentingnya komunikasi yang terbuka dalam membangun kerjasama tim. Jadi, kelompok menyadari bahwa komunikasi yang terbuka menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pelaksanaan program. Keterbukaan antar anggota dalam menyampaikan ide, pendapat, kritik, maupun saran membuat setiap keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Komunikasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui grup komunikasi digital juga mempermudah koordinasi, memperkuat rasa saling percaya, serta membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pengerjaan tugas. Dan yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan. Kelompok belajar bahwa pelaksanaan suatu program tidak semua rencana dapat berjalan sesuai perencanaan awal. Perubahan lokasi kegiatan dari asrama Putri Penfui ke Coach Jacqueline serta perubahan media edukasi dari video menjadi poster menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa pentingnya sikap fleksibel dan kemampuan beradaptasi dengan mengutamakan musyawarah dan kerjasama kelompok maupun menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa mengurangi tujuan utama. Yang ketiga yaitu pembagian tugas sesuai kemampuan meningkatkan efektivitas kerja. Jadi, kelompok memperoleh pengalaman bahwa pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing anggota mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian pekerjaan. Setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga pekerjaan menjadi lebih terorganisir, beban kerja lebih seimbang, dan hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Dan yang keempat yaitu konflik dapat menjadi proses pembelajaran bagi kelompok. Jadi, konflik yang muncul selama proses pelaksanaan
kegiatan tidak menjadi penghambat, tetapi justru menjadi pengalaman yang memperkuat solidaritas kelompok. Perbedaan pendapat mengenai lokasi kegiatan, pembagian tugas, dan perubahan media edukasi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan musyawarah. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa konflik yang dikelola secara positif dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara bersama. Yang kelima yaitu evaluasi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas kerja kelompok. Setelah kegiatan selesai, kelompok melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan program. Evaluasi tersebut memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk merefleksikan kelebihan dan kekurangan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Dari proses ini, kelompok belajar bahwa evaluasi merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas kerjasama, meningkatkan efektivitas program, serta menjadi bekal dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Lalu refleksi terakhir dari dinamika kelompok yang telah dilaksanakan adalah rekomendasi. Nah, mengapa kami menyarankan adanya refleksi rekomendasi? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi terkait berjalannya dinamika kelompok, kelompok kami masih merasa bahwa segala proses pelaksanaan kegiatan kami selama ini itu belum efektif. Oleh karena itu, untuk memberikan hasil yang lebih optimal jika ada kegiatan dinamika kelompok selanjutnya, maka kelompok kami menyarankan beberapa rekomendasi, tentunya berdasarkan kendala ataupun masalah-masalah yang telah kami lewati dalam pelaksanaan dinamika kelompok selama ini. Baik, rekomendasi yang pertama yaitu melakukan perencanaan dan juga analisis situasi secara matang. Nah, sebaiknya ketika hendak melakukan program, anggota kelompok dan juga sasaran yang akan menerima program kita itu melakukan koordinasi terlebih dahulu, yang dimana koordinasinya melibatkan adanya analisis situasi secara mendalam, baik itu berkaitan dengan lokasi, dengan waktu pelaksanaan, bahkan sasaran yang hendak menerima program yang akan kelompok laksanakan. Oleh karena itu, ketika menjalankan atau melakukan perencanaan dan juga analisis situasi, maka diperbolehkan adanya keterlibatan dari sasaran yang hendak kita jadikan penerima dari program yang kita buat. Oleh karena itu, jika adanya perencanaan dan juga analisis situasi yang matang, tidak akan terjadinya miskomunikasi antara kelompok maupun juga antar sasaran. Lalu rekomendasi yang kedua adalah pembagian tugas dan juga jadwal kerja dari setiap anggota. Nah, pada kegiatan dinamika kelompok sebelumnya, yang dimana para anggota kelompok itu melakukan pembagian tugas ketika hendak dilakukan atau dilaksanakannya program saja. Nah, pembagian tugas tidak dilaksanakan sebelum ataupun sejak tim mengetahui kemampuan dari setiap masing-masing anggota. Oleh karena itu, rekomendasi yang harus diperbaiki adalah pembagian tugas harus diadakan sejak awal, sejak setiap anggota tim sudah mengetahui kapasitas ataupun kemampuan diri masing-masing. Oleh karena itu, pembagian tugas atau kerja juga itu harus diikuti dengan kemampuan ataupun kapasitas yang dimiliki oleh setiap anggota. Selain itu juga harus adanya pengaturan jadwal tugas, yang dimana ketika mengerjakan suatu tugas itu anggota kelompok bisa menyelesaikannya tepat waktu. Hal ini juga dapat memberhasilkan atau mengoptimalkan hasil koordinasi yang baik antar anggota kelompok jika setiap tugas yang diberikan itu teratur ataupun terstruktur dan jadwalnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Rekomendasi ketiga yaitu mempertahankan komunikasi dan juga koordinasi intensif antar kelompok, yang dimana ketika komunikasi dijalankan sudah dengan baik dari awal, maka tetap mempertahankan komunikasi tersebut, yang dimana komunikasi itu ketika sudah dijalankan dengan baik melalui tatap langsung ataupun media komunikasi lainnya, itu sangat baik dalam mengkoordinasi ataupun menghubungkan antara komunikasi dari satu anggota ke anggota lain. Nah, koordinasi ataupun komunikasi yang baik juga dapat mempermudah jika munculnya masalah ataupun kendala di setiap anggota kelompok, yang dimana ketika adanya masalah yang baru, maka anggota kelompok bisa berkomunikasi bersama melalui komunikasi yang intensif, dan juga dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik dalam kelompok akan menunda masalah kecil menjadi masalah yang besar. Oleh karena itu, komunikasi yang baik harus tetap dipertahankan
dipertahankan dan juga koordinasi yang baik juga harus terus dilanjutkan hingga berakhirnya kegiatan ataupun dinamika kelompok tersebut. Lalu rekomendasi keempat yang bisa dilakukan adalah menyiapkan alternatif rencana jika terjadinya perubahan di lapangan. Nah, seperti pada kegiatan sebelumnya, terjadinya perubahan yang cukup besar, yang dimana adanya perubahan lokasi dan juga sasaran. Oleh karena itu, disarankan bagi setiap anggota kelompok ataupun tim itu harus membentuk rencana lain yang dimana ketika menghadapi kendala, baik itu perpindahan lokasi, ganti sasaran, ataupun kendala-kendala lainnya, kelompok itu bisa mengatasinya secara cepat, yang dimana tidak adanya kendala berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan yang telah dilakukan di awal akan tetap dilaksanakan walaupun adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan sebelum dilaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, alternatif ataupun rencana lain ini sangat penting untuk mengatasi berbagai kendala yang hendak terjadi. Dan rekomendasi terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala selama proses pelaksanaan. Nah, evaluasi tidak hanya dilakukan dalam ketika kita sudah melakukan program saja, melainkan evaluasi itu hendaknya dilakukan pada saat proses pelaksanaan dari awal perencanaan hingga dilaksanakannya program. Oleh karena itu, ketika sudah melakukan evaluasi sejak awal, hal ini akan membantu anggota tim dalam menganalisis apa saja hambatan-hambatan yang akan terjadi ketika kegiatan ini dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika melaksanakan evaluasi di awal, maka anggota tim dapat memperbaiki ataupun mengganti alternatif lain untuk melaksanakan program tersebut, sehingga hal ini dapat meminimalisir besarnya kendala ataupun tantangan yang terjadi di akhir program. Dengan demikian, refleksi perbaikan atau rekomendasi yang telah diberikan anggota kelompok ini dapat menjadi awal dari tahap perbaikan yang hendak dilakukan kelompok jika menjalankan atau melaksanakan program-program berkaitan dengan hal dalam dinamika kelompok selanjutnya. Oleh karena itu, refleksi yang telah diambil kelompok ini sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan dinamika kelompok yang lebih efektif dan lebih optimal lagi.